Aldo memang mengeksplor cukup jauh dan menurut aku eksplornya memang kuat dan hebat. Cuma dipatahkan dengan marksman late game ya. Ya, tapi balik lagi sih kayak yang sempat kita bilang dari season lalu ya. Bahkan dari season-season sebelumnya. Di mana ketika kita membicarakan soal pematahan team fight, apalagi udah mulai late game, itu kan bukan masalah coachnya lagi. Biasanya coach akan memberikan mungkin saran ketika berbicara late game, early game plan, ya kan, yang dimana rencana early game-nya berjalan atau tidak. Tapi ketika kita berbicara late game, eksekusi gameplay itu selalu ada di tangan dari pemainnya itu sendiri. Karena mungkin coach akan bermain di mungkin arahan coach akan bermain cuma di early doang sih menurut. Iya, early game sampai dengan mungkin Mid decision mid game lah. metode late itu udah decision sendiri nggak sih? Dan bahkan kalau misalnya kita menyaksikan juga dari posisi yang terlihat, ini dengan menutup Valentina respect sekali. Super Ken tidak akan dikasih Fanny walaupun notabene-nya dia kalah di game yang kedua. Tapi kalau misalnya dia dikasih Fanny dan dilepaskan Fanny-nya, sedangkan Kufranya akan ditutup, wah itu akan berbahaya, terbuka sekali untuk bisa termakan gold lane dari seorang Marky. Iya, apalagi solo kill yang berbahaya ya nantinya takutnya. Termakan lebar ya. Termakan lebar. Apalagi karena kita tahu sendiri di gold lane, ini Super Saiyan belum tentu bawa marksman. Belum tentu. Bisa jadi dia bakal bawain hero-hero fighter kayak tadi, kayak Bane. Atau mungkin hero-hero mage kayak Harit. Bahkan dari 2 game yang dimainkan, kita belum melihat marksman loh dari kubu Bikiran Alpha. Iya. Betul. Masih mage dari gold lane. Padahal kita tahu Super Saiyan, Fighter gold lane. dia power banget dengan menggunakan Leslie. Iya kan? Yang dimana kita tahu sendiri lah, itu hero pegangan late game-nya. Untuk teman-teman dari Bikiran Alpha, tapi untuk sekarang, Arlot akan diamankan terlebih dahulu dari kubu Geek Farm. Dan ini juga salah satu deny pick yang bisa kita bilang untuk mengantisipasi pergerakan di arah marksman late atau mungkin marksman yang ada di arah backline. Antisipasi. Antisipasi. Ya. Jangan si sapi dibawa-bawa terus. Si sapi. Tapi ini salah satu, lagi-lagi, hero comfort, hero power look juga. Yang kita udah ngeliat mungkin di season yang ke-11. Namun Joy terlepas tentunya. Haha, ini bisa jadi Super Ken loh. Oh, untuk Super Ken. Ini bisa jadi Super Ken. Kita udah pernah lihat ya. Ya, tapi aku mikirnya gini loh. Dengan di bandnya Valentina tapi Eve-nya masih terbuka, ini malah jadi poin plus buat Aboy juga gak sih? Betul, poin plus untuk Aboy, tapi ini juga menandakan dari Bigetron Alpha, dia tidak akan tercounter dari segi curve altar. Tapi kiri enak banget kalau aku pribadi ambil Beatrix-nya terlebih dahulu. Beatrix Eve? Atau Beatrix, Eve Grok? Kalau misalnya ngomongin Grok, ada baiknya Beatrix Eve dulu. Karena di arah mid to the late game, mereka yang akan bermain, Profesor. Ini kombinasi sama Arlotnya juga jalan. Oke, dan jangan lupakan juga bahwa kita tahu sendiri kalau misalkan ada Beatrix, mau nggak mau berarti Joy-nya bakal digeser ke arah XP lane. Betul. Karena dia butuh banget vengeance-nya itu. Tapi Link, Farsha berarti nggak mau mainin slow effect, main burst aja. Karena apa? Karena Cult Altar akan lebih mudah dipicu, dihilangkan dengan menggunakan Feather Airstrike. Wah, ini combo team fight yang besar banget sih dari sisi kiri. Dan kalau bisa aku bilang, dari sisi Bigetron, salah satu power dari Super Ken ini adalah Joy. Tapi Joy ini juga bisa digeser loh, Momo-chan. Ini Joy ini bisa digeser ke arah ESP lane. Walaupun dari tempo permainan dari seorang Sorizo ini masih tidak terlalu cocok dengan Joy kalau menurut aku, Profesor. Setuju. Hah? Setuju. Dan bahkan kemungkinan dengan ada Grok yang sudah di-pick juga oleh Finn di sini harusnya. Atau mungkin bahkan bisa dibilang cukup flex juga. Ya. Bisa ke arah EXP. Bahkan Untuk jangan-jangan dari ini Sorizo. hero-nya Super Sorizo. Nah Ya, iya, karena iya kita kan? ingat Gak Sorizo menutup dengan kemungkinan. Groknya. Iya, aku lebih setuju di saat ini. Dan entah kenapa ketimbang melawan Arlot yang kita tahu sendiri, Arlot ini kan bergantung kepada sisi power. Betul. Grok punya hal tersebut, itu jawabannya. Anti-sisi. Power of nature. Ketika dia cosplay jadi batu. Pertama, dia pakai Batu Grok besar. Grok Iya. ini digunakan untuk antisisi untuk Arlot. Ya. One by one situation. Tapi yang lebih mahalnya lagi adalah clear minion cepat, lu akan bisa melakukan invite jungle terhadap seorang Nile. Nah, Rotasi. Rotasi. Invite jungle yang notabene-nya akan membuat dari Rens berpikir 2 kali lipat bahwa dia harus menggunakan hero yang bisa catch up atau bisa dibilang bisa ngikuti permainan dari jungle-jungle yang dirusuhin. Tapi kalau ngelihat link di tangannya Geek Farm, sekarang Bigetron kayaknya mereka bisa bawain lagi untuk fighter-fighter atau mage di area gold lane-nya. Kayaknya aku malah mikir ini Farsha juga belum tentu untuk Aboy sih. Bisa ke Marky. Iya, bisa untuk Marky juga. Gak menutup kemungkinan loh, mereka membawakan Farsha Yves. Jadi artilerinya ada 2,
ketika berhadapan sama Faramis yang kita tahu sendiri Faramis sangat bergantung sama area of effect juga. Tapi malah Haritnya ditutup oleh Bigetron. Ya mereka nggak mau kalau bertemu dengan Harit sepertinya di area gold lane karena gold lane-nya masih terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita melihat salah satu di sana yang masih terlepas ketika glue di band Kajanya Kaja. sudah mulai muncul. Wow. Waduh, masih terlalu early ya kan? Bisa ditangkap. Wah, jangan sampai hilang. Tapi nampaknya ini akan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ingat, Kaja, Supres, dan mungkin kalau bisa kita bilang, Supres Kaja ini agak lebih mudah dibandingkan Supres Franco. Ya. Franco lu akan harus ngeluarin banyak source skill untuk bisa mendapatkan Pantaflick Supres. ke... Karena dia close range, Ya. Milih. Dan ini dia perbedaannya dengan Kufra lagi ya seperti yang diamankan oleh Baloyski. Berarti target dari Super Key atau bahkan Super Fin yang nanti akan menggunakan Kaja itu udah jelas banget. Pasti harus menuju ke arah Kufranya. Oke, dan Oh, Link Cloud, 2 scaling hero. berani banget ya. Wah ini resikonya gede banget sih Resikonya dibawakan gede sama banget teman-teman dari sih. Geekfall. Tapi kalau gamenya menuju ke arah late game, kita akan melihat efek yang mengerikan dari Link dan Cloud-nya. Berarti Iya. kalau itu ngambil Beatrix kanannya. Bisa. Mendingan ngambil Beatrix, walaupun Atau- dari segi Brody itu sangat Iya. kuat untuk melawan seorang Brody Link. buat match up-nya oke. Iya. Atau bahkan kalau mau, ini kan Haritnya ada di band. Apakah kita akan lihat Esmeralda Goten biar bener-bener early game Nggak. itu sekalian? Kalau menurut gua Esmeralda Gotland walaupun emang early game sekalian ini agak punya chance yang berat untuk dibawa di early. Butuh marksman. Clearnya cepat. oh, Masa mereka itu? mau kari. Kari, Wah. Kaja Kari. Hero yang single target banget. Dan ditambah dengan early pressure yang ingin dimainkan oleh Super Saiyan sepertinya. Gak bisa dilawan pakai apa? Wind of Nature. Iya, Gak bisa dilawan pakai Wind of Nature. Iya. Ini Nggak ada chance yang cukup besar di tangan dari seorang Super Saiyan dan bahkan ini dia match point. Match point yang sangat mahal. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ajang balas dendam untuk Marky. Pembuktian. Pembuktian tidak mau menjadi player ke-6 Momochi. Redemption. oke, kita akan lihat apakah balas dendam itu akan terjadi di game yang ketiga. Pembuktian yang akan dilakukan oleh Marky di hadapan mantan timnya. Atau justru Bigetron Alpha yang akan menutup kesempatan balas dendam itu dilakukan di match point kita untuk kedua belah tim. Cukup menarik tentunya. Dari kedua belah draft sama-sama kuat. Tapi kita tahu juga Link dengan Cloud ini adalah combo yang begitu mematikan. Tapi kita akan masuk ke dalam map dan juga game kita yang ketiga untuk Geek versus Bigetron Alpha. Match point. Akankah ada Marky yang berhasil membuktikan dia bukan player ke-6 atau bahkan di sisi sebaliknya ada Geek Fam yang terkubur harapan di match yang pertama kali ini. Sementara dengan pergerakan Luke yang ngebawa Arlord, memang early yang agresif bisa dibawakan juga oleh Oh. Geek Fam. Oke, akhirnya kita melihat Super Ken kembali dengan Season Hunter-nya. Dan berbanding terbalik untuk sekarang malah Nile yang bermain dengan Master Assassin. Artinya Iya. apa? Artinya Nile mau main pick off, solo pick off kalau bisa 1v1 situation. Entah siapapun hero individual yang akan muncul dari Bigetron Alpha. Alright. Dan bahkan dengan emblem seperti ini dari seorang Kari juga ingin bermain cepat. Maksudnya early-nya dia juga tidak mau terlalu lama. Dia ingin punya leading yang unggul dari seorang Cloud. Karena Cloud ini akan lebih sustain Momo-chan. Kita tahu dengan command yang dimiliki, tapi di sisi sebaliknya Marky ternyata lebih mengungguli dengan adanya emblem yang dia miliki. Sustain di early, tapi belum tentu. Di aramnya itu late-nya dia mampu bertahan Momo-chan. Ya, dan bahkan scaling dari Geek Farm sendiri ya, space create yang harus dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Geek untuk ke arah seorang Marky di sini diperlukan banget. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Bigetron Alpha mendinai hal tersebut terjadi di 10 menit kita pertama? Kalau bisa dibilang dari segi rotasi yang dilakukan, Bigetron Alpha tadi dengan sedikit kerusuhan, malah Kajanya bisa dimakan abis loh. Dan kalau misalnya di sini Kajanya bakal coba dilumat, dan Super Ken tidak harus butuh ke arah purple buff, dia tidak terlalu depending on purple buff. Di sisi sebaliknya, melihat ada rotasi yang dilepas dari seorang Link menuju ke arah bottom lane, tandanya langsung ada flicker telah dikeluarkan di tengah sana, membuat Super Fin tidak memiliki flicker, tidak ada power, dan belum memiliki defense judgment. Sedangkan Super Sorizo yang tadi sudah kita bicarakan di arah early draft, kalau dia memiliki growth untuk melakukan zoning out, ini udah mulai dilakukan tugasnya. Ya, sementara dari Super Ken sudah kembali lagi
mencoba untuk melakukan kontes di area turtle-nya dan sudah ada proses Wacas yang baik. setelah dikeluarkan, Luke bakal coba dimakan, first blood telah berhasil didapatkan, tapi ternyata di sana power of retribution di tangan dari Super Ken. Tempest of Blade menuju ke arah belakang tidak bisa membuat seorang Nile untuk mendapatkan turtle dan bahkan kemungkinan besar Nile akan kehilangan purple buff-nya. Ya, karena udah mulai langsung diinvasi begitu saja. Setelah ada objektif turtle yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, Baloi masuk. Satu buat Terror Revenge, namun kali ini di area depannya ditahan. Oh, Super Ken berhasil menghindari damage dan dapat satu point kill. Menghindari damage dari seorang Tyler Rage. Sosok Paloyski gagal mendapatkan Super Ken, tapi dia malah bebas bernyanyi bermain piano di tengah sana. Electrifying Beats lagi-lagi. Dan Bigetron Alpha kembali dengan permainan yang kita udah mulai mungkin ngelihat di game pertama. Mereka coba untuk ngebait satu buat teamfight yang mungkin bisa dibilang skirmish kecil di area purple-nya. Dan itu diiyain sama Geekfam. Dan bahkan Aboynya keculik. Ya, ini kerugiannya sebenarnya ada di Aboy sih. Kalau misalkan Aboy kita match up-kan dengan Super Key, mau tidak mau nanti kita akan melihat perbedaan level dan item di early game. Tapi untuk saat ini setidaknya itu yang paling bisa dilakukan sama Geekfam, mempertahankan purple buff untuk Nile agar dia tidak kehilangan pattern farming yang benar-benar potensial di early game. Karena kalau dari early game aja purple buff-nya pun sudah hilang, kemungkinan besar di sini Bigetron Alpha akan invade dan berkali-kali akan melakukan hal yang serupa. Oke, dan untung aja nggak hilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari Super Fin bakal coba untuk melakukan invasi ke arah bottom lane. Informasi yang harusnya sudah didapatkan ya. Dan ini Marky juga langsung melakukan defensive mode. Dia langsung mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya ada yang mengikuti Super Ken. Informasi telah diberikan. Driven Judgment telah didapatkan. Paloyski akan coba dimakan bulat-bulat. Super Ken dengan sangat instan menuju ke arah seorang Aboy. Tidak ada cover menuju ke arah seorang Super Saiyan. Tapi nampaknya Super Saiyan juga akan menjadi korban keganasan dari Geekfam. 1-1 dan ternyata triple kill. Looking for Maniac. Apakah ini akan menjadi satu bomb Maniac pertama untuk Super Ken? Karena ada Luke di depan sana yang coba dimakan begitu saja. Wacas dan tidak ada Maniac. Lebih fokus ke arah satu point kill untuk turtle selanjutnya. Tapi itu jadi keuntungan yang benar-benar bakal bikin snowballing banget ke arah Bigetron Alpha, Prof. Plus timingnya nggak sih? Kayak kita ngeliat timingnya ini pas banget. Abis dapetin point kill terhadap Luke, muncul turtle tiba-tiba. Turtle-nya muncul. Ini udah kayak disiapin, ini bonusnya loh, turtle-nya, setupnya dan semuanya. Karena balik lagi, untuk sekarang lagi-lagi Nile harus benar-benar effort lebih. Karena dia tidak membawa Season Hunter, dia membawa Master Assassin. Sehingga ini yang nanti akan membedakan pattern farming dari Super Ken dan juga Nile-nya sendiri. Super Ken tentunya akan lebih well farm di sini dengan ngebawa Season Hunter juga. Tapi kali ini Marky masih bisa ditahan tentunya di area atas. Dan mencoba menuju ke arah seorang Super Key. Nile gagal tertarik, tapi ini udah ada informasi yang diberikan. Tidak ada Feather Extract yang tandanya ketika Feather Extract tidak ada, invasi di arah top lane, ini mungkin agak cukup kekurangan damage. Lihat, Super Key akan memaksa, depan sana ada Marky, Super Ken, membuat seorang Paloyski bingung siapa yang akan coba gua tangkap. Karena terlalu riskan menangkap seorang Super Ken. Super Finish coming up, Defense Judgment gagal didapatkan. Informasi yang bisa dimiliki adalah purple-nya akan coba dipegang oleh seorang Nile. iya, tapi apakah akan ditukarkan nantinya? Tapi masalahnya dari posisi Nile tentunya akan lebih cepat untuk mengamankan ke arah purple yang sudah colong begitu saja. Tapi dari seorang Nile kali ini bakal coba di cover oleh seorang Luke. Yang dimana Ki sudah mulai berjalan juga. Sorizo udah memotong dari area bawah dan Nile dipukul mundur secara tidak langsung dengan satu buah Power of Nature dari seorang Sorizo. Masalahnya Nile sekarat dalam maut. Dia seperempat darah, walaupun dia ada Tempest of Blade, Defense Judgment itu nggak bakal bisa bikin dia bertahan. Selama durasi Defense Judgment masih dipegang dia dan dia langsung hilang ketika kena Super Ken, Profesor. Itu 1400 damage loh, physical damage. Iya Di makanya. menit yang ke-6, bayangkan dari Power of Nature yang begitu kejam. Masalahnya si Sorizo ini dia bawa Master Assassin juga, Be. Iya makanya ini bakal jadi poin plus, tapi di depan sana langsung ada inisiasi. Yap, dibuka begitu saja ke altar yang akan menyelamatkan hidup dari pemain-pemain begitu Alpha, tapi dibuka begitu saja tanpa Blade. Ke arah seorang Super Fin memang tumpah, tapi Ken membalaskan itu semua, Ranger Emas. Oke, tapi di depan sana ada Marky yang mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada yang menemani. Di arah top lane mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Turtle kembali akan di tangan dari Bigetron Alpha. Perfect Turtle for Bigetron Alpha, kembali lagi dominasi seperti di game yang pertama. Wah ini bener-bener kayak kita dibawa dejavu sedikit. Di game yang pertama hanya diberikan 2 poin kill saja. Dan bahkan Super Fin di trade dengan banyaknya pemain dari Geekfam. Sehingga 1-3 tentu dari kuantitas saja kita udah melihat. Ini engage
replay dari Geek Farm terpatahkan itu yang pertama. Ya. Gold leadingnya dari 3.000 menuju ke arah 5.000 bahkan 6.000. Makin jauh. Makin jauh. Kalau misalkan Lord didapatkan, tidak menutup kemungkinan ini 10.000 gap gold pun bisa didapatkan. Kalau kita melihat dari instant replay, semuanya menuju ke arah Super Fin. Tapi Cloud Altar membuat Super Fin setidaknya sedikit saja bisa memberikan efek paralyze. Agar damage yang diberikan ke arah Super Ken tidak begitu maksimal, dipotong sedikit lah, 4% di sana. Ya, dan sama seperti di game pertama, nggak ada yang bisa menghentikan atau mungkin nge-beat. What are you doing, Baloy? Membuang tire race dengan sia-sia kali ini. Apakah ini T-Man MPL untuk pertama kalinya? Ya, Trigger mental. Trigger beta. Tapi lihat Watchers dikeluarkan, PDST bersama dengan mendapatkan satu ball untuk Super K. Masih mau lebih, Super Ken bernyanyi bermain piano di depan sana, nggak ada yang bisa ditumpangin. One man situation, Super K langsung dengan siap. Lihat, Super Ken dia muterin. Dan Super K udah siap di sana, yang membuat linknya kalau masuk lebih dalam lagi akan termakan. Udah pasti. Itu kalau misalkan tadi Nael tidak mengikuti bagaimana insting dia sebagai assassin untuk mengejar ke arah Super Ken, itu udah pasti bakal kemakan. Tapi untuk sekarang Nael mau tidak mau nggak punya ultimate lagi, nggak punya Tempest of Blade, jadi dia harus memilih untuk mundur. Dan ini dia sebuah perbedaan dari segi emblem ketika penggunaan Link dari Super Ken versus Nael. Tadi bedanya yang pertama, Fatal digunakan, Season Hunter masih di bawah. Tapi untuk dari Nael, dia membawa Swift, dia membawa attack speed, tapi tidak membawa Season Hunter. Dia memilih Master Assassin di sini. Iya, dari segi farming tentunya akan sedikit tertinggal jauh ya, Be ya. Di sini dengan ngebawa Season Hunter juga di tangan seorang Super Ken. Dan memang nggak sama-sama ngebawa Master Assassin, tapi yang dibawakan dari Nail sendiri adalah dia bawa lebih ke arah attack speed-nya. Ya bedanya sedikit. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari Swift aja cuma satu ya karena attack speed. Tapi untuk sekarang Oke, Cloud Altar telah dikeluarkan, Balus King ada terrorist tapi free hit. Dikeluarkan oleh seorang Super Saiyan, Marky hilang. Watchers di arah belakang membuat seorang Aboy harus flicker ke arah depan. Mencoba untuk menukar ke 1 untuk 1. Tapi nampaknya gagal. Ini pencara. Mereka kehilangan 3 playernya ketika ada Lord yang udah muncul ke lane of down. Nostalgia, Deja Vu game yang pertama kembali lagi hadir kali ini. 8-0-3 ya kan, plus ini plusnya ya, menit 9 Blood Wings udah ada di tangan dari Super Ken. Itu seberapa besar damage? Seberapa besar damage, ya ini dia jawabannya, 36.735 damage magical yang diberikan ke teman-teman Geek Farm, dan pattern farmingnya benar-benar tidak terhentikan. Nael sudah kehilangan purple buffnya, dan bahkan untuk saat ini invasi ke arah orange buff bukan hal yang mustahil. Oke, Nael. Hampir aja dipaksa Tempest of Blade, Cimo. Hampir ya? Hampir. Untung. Dan sama seperti yang kita tahu Geek Farm, patternnya all for one for all. Mereka maju, tumbang satu persatu, dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka yang tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama seorang Baloy. Oke, memang MPL makin lebih keras, tidak ada game 2-0, game 2-1. Apakah kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha akan mengubur mimpi dari Geek Farm menamatkan di game yang pertama kali ini? Sorry, di match yang pertama. Tapi match kali ini benar-benar membuat Bigetron Alpha harus membolongi semua base turret supaya mereka bisa lancar dari 3 lane push. Satu momen kill look, termakan, Watch dikeluarkan, Marky hilang. Nggak peduli apapun terjadi walaupun dikating, dan ini dia Bigetron Alpha, sang super squad berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di MPL. Bahkan kemenangan yang begitu mendominasi dari Super Bigetron di match kita yang pertama. Wah, super squad, super team. Dan inilah dia para 5 pemain supernya yang mendapatkan poin 2-1. Bahkan walaupun mereka bisa dibilang terpleset di game yang kedua. Tapi yang penting game ketiganya mereka leading jauh banget. Leading terlalu tinggi dari segi network. Dan itu yang membedakan bagaimana Nael, Super Ken, dan kawanan Geek Farm yang benar-benar tertinggal dari segi 7.000 sampai menyentuh 10.000 real, man. Kejadian beneran. Perbedaan 12.000 gold di 10 menit, bahkan nggak nyampe 9. Nggak nyampe 1.000 per menit lagi bahkan. Iya. Dan ini dia yang membedakan tadi bagaimana turtle yang ketiga setelah didapatkan. Kalau game ini tidak ada perubahan, bakal ke snowball terus. Bakal kemakan terus. Pre-seasonnya mungkin agak sedikit berat nantinya ya, sampai ke next mungkin di pertengahan season kita untuk Geek Farm. Tapi tentunya ini masih awal dari MPL Indonesia season yang ke-12.
Jadi masih banyak waktu seperti mungkin yang tadi Oji dan juga KB bilang. Minggu 1, minggu kedua mungkin kita akan melihat perubahan yang signifikan atau tidak nantinya. Ya, karena balik lagi ada sedikit jeda libur ya Jeda kan. ya Bun. Iya makanya. Yang dimana kita melihat juga bahwa perbedaan dari season ke season makin terlihat jelas. Tapi balik lagi ini masih awal. Dan awal yang sangat-sangat luar biasa bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Oke, tapi kalau itu kita bakal lihat penjelasan dari para super squad. Tanpa berlama-lama langsung aja kita lempar ke host kita Monica, take it away. Wow, Bigetron Alpha, mana tepuk tangannya? Wow, pertarungan yang sengit 2-1, tapi Vin, gimana perasaannya setelah akhirnya kamu di debut kamu di Bigetron Alpha, kamu berhasil ngalahin Geek setelah sebelumnya tuh kayaknya belum pernah deh. Ya perasaannya seneng lah karena kan baru main MPL lagi kan sama tim yang baru. Jadi ya semoga kemenangan ini membuahkan hasil positif ke depannya. Oh, amin ya. Tapi Amin. di samping kamu Vin, Ken, Super Ken, gimana perasaan kamu main sama Vin yang sekarang Super Vin? Senang banget soalnya dia udah pernah juara MPL. Oh, apa sih yang paling berpengaruh tuh Vin terhadap gameplay kamu? Semuanya ada pengaruhnya sih dia. Banyak banget lah pokoknya. Banyak sampai nggak kehitung, jadi nggak bisa disebut satu-satu ya? Ya Ken? nggak bisa. Tapi ya BTW kalau kita ngomongin pertandingan hari ini, kita melihat pertemuan antara Saken dan juga Marky di gold lane. Saken gimana setelah kamu berhadapan dengan Marky di Land of Dawn hari ini? Setelah sebelumnya kalian mempertahankan tim yang sama, sekarang melawan, saling melawan, gimana tuh? Apa? Sekarang gimana setelah ketemu Marky di Land of Dawn nih? Seru sih. Kan sebelumnya kan kita kayak streamnya kan dari internal ketemunya gitu. Sekarang akhirnya ketemunya di turnamen langsung gitu. Ya senang sih. Oh, Seru. senang. Tapi gimana nih menurut kamu setelah ketemu? Jago. Jago. Siapa yang lebih jago? Marky. Oh, tapi kamu yang menang ya hari ini timnya? Ya. Ya. Tapi Vin lagi deh. Gimana pendapatmu untuk game hari ini nih? Kayaknya di game pertama Bigetron berhasil mengambil poin, tapi game kedua kayaknya agak mulai tertati-tati nih. Akhirnya di game ketiga berhasil menang. Tadi cowoknya lupa di joki Ken. Tadi cowoknya oleng, game 2 makanya kalah. Oh, tapi kan ini ada 2 roamer ya. Sebenarnya siapa nih? Ki atau Vin nih? Yang roamer sebenarnya Ken. Ah, gimana sih nih? Wow. Oke, semuanya bisa semua role kali ya, apa gimana nih? Tapi sudah sesuai nggak dengan harapanmu hari ini, Vin? Buat match pertama sesuai lah karena kita ngincar kemenangan pertama. Biasanya kemenangan pertama di liga itu kayak bisa bikin gimana ya, mental lebus lah. Jadi emang target utama di match hari ini yang pertama ya kita menangin. Sang Kapten Vin, kamu tuh terkenal sebagai shot caller. Terbaik lah ya katanya nih. Tapi kalau di game hari ini, di match hari ini shot callernya kamu atau siapa? Sorry Sorizo. Bener nih. Bener. Oke, tapi mungkin ada pesan-pesan gak untuk Biget Troopers? Sorizo. Terima kasih buat Biget Troopers yang udah datang, yang udah dukung kita. Jangan lupa besok dukung lagi, entah siapapun yang main. Besok kita bakal pecahin kutukan Kadita guys. Oh, ditunggu ya. Tapi tadi Biget
Troopers juga jemput namanya Suriso. Ayo dong Suriso, kasih pesan-pesan nih. Semoga kalian sehat selalu lah. Sehat selalu, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bigetron Alpha. Silakan. Dan selanjutnya ya teman-teman. Kira-kira player of the match-nya, man of the match-nya siapa? Kira-kira siapa? 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 Kita lihat langsung aja. Ini player of the match. Siapakah player of the match-nya? Super Ken! Wow, dan kira-kira ya teman-teman, kenapa Super Ken bisa menjadi man of the match dan bagaimana sebenarnya analisa-analisa dari 3 game yang baru saja kita saksikan. Langsung aja kita tanyain ke caster di sana. Caster, silakan. Oke, terima kasih Monica. Wow, ini dia ya. Itu bukan kayak Karita sih, jatuhnya kayak kita kan bertiga nih. Kayak ikan hiunya Bane ya. Karitanya Ki gimana gini? Gak jadi. Ki diomongin sama Ranger Mas. Ki diomongin sama Ranger Mas. Tapi ya itu kan balik lagi kan, mereka masih mau mematahkan kutukan Karita. Iya, Jadi kita tunggu aja besok ya kan. Ditunggu ya. Penasaran. Apakah itu Karitanya bakal jadi berhasil clue nggak? nggak sih? Iya makanya bakal jadi Tadi clue nggak buat Bigot besok Troopers ya kan? ada yang nyamperin gue, dia bilang gini, Bang, kalau Ki pakai Karita pasti kalah bang. Gitu ya. Pasti kalah bang. Bikin Troopersnya kayak udah apal gitu ya. Sebenarnya kita pengen ngecengin dari game 2, tapi kan belum dibahas sama playernya. Iya. Nah kalau playernya udah ngomong gitu baru kita bisa Baru boleh. sambut. Baru mungkin kita bisa sambut juga ya Gimana kan? pas ditanya dipakai Ki pasti apa? Kalah. Oh, kan? Bukan gua yang ngomong. Itu Yang Opi. ngomong Bikin Troopersnya by the way. Terima kasih Bigot Makasih yang Troopers. udah datang Geek ya. Community juga terima kasih Geek Community. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Aduh. Kita langsung lihat highlight yang akan dibawakan oleh Profesor KBN terhormat. Ya Silakan. itu kalau bisa kita bilang total domination kali ya. Dari menit 2 aja udah ada 2 poin kill. Turtle sebagai bonusnya. Dan yang sempat mungkin tadi Momo-chan juga sempat mention ya kan. Setiap kali ada poin kill itu tiba-tiba langsung ada bonus buat Bigetron Alpha juga. Yang dimana setelah Luke tumbang, Aboy tumbang, tiba-tiba ada Turtle. Setelah Nail tumbang ada Lord. Iya. Bonusnya. Selalu ada bonus untuk teman-teman dari Bigetron Alpha dan timingnya itu pas banget. Berarti menandakan bahwa Bigetron Alpha itu 30 detik sebelum objektif mereka bikin move. Dan itu yang mungkin tidak diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm. Geek Farm merasa bahwa ada invasi jungle. Tapi tujuan utamanya bukan cuma invasi jungle. Tapi memaksakan team fight di 30 detik sebelum adanya setup besar menuju ke arah objektif. Ini salah satu contohnya ketika kita melihat sendiri. Terlalu banyak source skill yang keluar. Blazing Duet, Tempest of Blade, lalu juga Feather Airstrike yang hanya bisa menutup satu source skill, yaitu adalah Cult Altar. Dan ketika sudah semua skillnya keluar, teman-teman dari Bigetron Alpha langsung all in menuju ke arah teamfight besar. Ini dia, 12.000 gold di menit yang ke-10, otomatis lebih dari 1.000 gold per menit. Dan itu yang mungkin membuat item dari Bigetron Alpha bener-bener leading jauh banget. Bahkan kayaknya 14.000 deh, bukan cuma 12.000 di sini. Permasalahan utamanya, ini bisa dibilang menjadi rekor yang sangat-sangat tinggi goldnya. Paling cepet nggak ya gamenya? Enggak. Gamenya kalau bisa dibilang paling cepat ya Enggak deh kayaknya. Kemarin ada yang lebih cepet lagi ya? Oh, enggak sih, Kemarin kemarin game game lama 2. semua. kalau season 11 ya nggak secepat ini sih emang. Enggak, tapi gua agak lupa sama namanya game cepet sih. Oh, Iya. sorry ya. Maaf. Maafkan Acu. Apa itu game cepet dari Ya kemarin? makanya. Tapi nggak Pas apa-apa kita- kalau game lama sengit ya, Be. Ya pas kita ngelihat kayak perbedaannya, bentar perbedaannya 14.000 gold. Jauh banget. Ini udah bahkan lebih dari 12.000 gold perbedaan pertandingan season 11. Heeh. Kalau kita berbicara entah Alter Ego lawan Onyx atau Onyx lawan EVOS Legends. Ya kan, pada saat itu 12.000 sama-sama 12.000 gap ya? goldnya. Jadi AE leading dari Onyx 12.000, Heeh, Onyx leading. Onyx leading dari EVOS Legends 12.000. Oh. Tapi ini 14.000 ini jauh lebih tinggi. Rekor terbesar. Kayaknya bisa dibilang rekor terbesar. Nanti kita bakal olah Iya. dari segi fun fact by grab-nya ya. Kita akan mungkin melihat di beberapa game selanjutnya. Tapi kalau kita lagi dan lagi membahas emblem, Tenacity ini bener-bener jadi favorit banget. Bahkan kayaknya nggak kaget deh kalau kita bakal lirik dari bagaimana minggu pertama sampai dengan besok minggu yang kedua. Aha. Ini di minggu kedua kalau ada count
atau hitungan dari segi emblem kayak Tenacity ini paling favorit deh harusnya. Karena dia lumayan sih, HP di bawah 50% kan dapat 18 physical dan juga magical defense. Iya makanya, itu kayak kita menyisakan 2 slot untuk item clock yang pertama dan yang kedua untuk letter Jacken yang dimana sama-sama mendapatkan 18 physical defense dan juga magical defense. Yeah. Nah tapi, lagi-lagi kalau berbicara Rich Guy by UBS Gold, Joy dari Super Ken, ini menyentuh ke angka 880 gold per minute. Dan bahkan dia sekaligus menjadi carry, makanya nggak kaget dia menjadi player of the match di game, bahkan di keseluruhan match yang sudah kita jalankan dari Geek Farm versus Bigetron Alpha. Poin terpentingnya juga adalah bagaimana Super Fin yang berkali-kali menjadi roamer utama ketimbang Super Key. Padahal, tahu nggak yang aku nantikan apa? Yang aku nantikan adalah pick hero dari Super Fin yang unik. Contohnya apa? Contohnya seperti Harley, seperti mungkin Aurora di season yang kelima dia mainkan. Aku nungguin Harley sih. Iya makanya dia sempat membawakan loh waktu pre-season turnamen. Tapi pas udah mulai masuk season kayaknya Super Fin bakal commit di full time roamer ya. Full time roamer. Full time roamer. Karena